keluarganya Rasulullah dan menjelaskan keutamaan mereka. Jadi memuliakan keluarganya Nabi ini adalah perintah agama, bukan perintah yang tidak ada dasarnya. Di zaman sekarang banyak berita-berita yang kadang isinya fitnah, membenci keluarganya Nabi Muhammad. Ada yang menggunakan narasi ilmiah, ada yang menggunakan narasi tes DNA, ada narasi-narasi yang isinya memang betul-betul fitnah. Terus bagaimana sikap kita? Kalau saya pribadi saya ngikutin guru saya, yaitu Pondok Pesantren Sidogiri. Juga gurunya ayah saya, Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Situbondo. Dan mengikuti ulama-ulama yang lain, tetap memuliakan keluarga Rasulullah. Sekarang ini kan ada berita palsu, umpamanya Habib palsu, diberitakan begini dan begitu dan lain sebagainya, buktinya ini, sejarahnya ini, kalau tes DNA ini, kemudian muncul G dan lain sebagainya. Begini ya, ilmu pengetahuan itu mulai dulu sampai sekarang itu dinamis, berubah-ubah, tidak tetap, kecuali Al-Quran dan Al-Hadis. Semuanya berubah-ubah. Ilmunya dokter juga berubah-ubah, ilmu pengetahuan berubah-ubah, ilmu teknologi berubah-ubah, ilmu apapun yang dihasilkan dari manusia mulai dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat pasti berubah-ubah. Kalau udah percaya, ya termasuk tes DNA ini, saya yakin suatu saat 10 tahun, 20 tahun atau 50 tahun akan berubah fungsinya atau manfaatnya. Saya yakin. Karena apa? Monggo kita pelajari. Biar kita ini tidak mudah terbawa oleh opini-opini yang sebenarnya dasarnya itu ilmiah yang suka berubah-ubah. Dulu sebelum 1900 para ilmuwan mengatakan bahwa sesuatu yang lebih besar daripada gajah itu tidak bisa terbang. Setelah 1901 kemudian Wright bersaudara menciptakan pesawat terbang, dan jelas sudah pasti pesawat terbang itu jauh lebih besar daripada gajah. Faktanya sesuatu yang lebih besar daripada gajah bisa terbang. Gimana ya? Ilmu pengetahuan itu pasti berubah. Sebelumnya mengatakan ilmu pengetahuan semua sepakat para ilmuwan bahwa sesuatu yang lebih besar daripada gajah tidak akan bisa terbang. Dibantah dan digulingkan, bahkan dipatahkan pendapat ini oleh Wright bersaudara dengan menciptakan pesawat terbang, dan pesawat terbang sudah kita ketahui jauh lebih besar, lebih berat daripada gajah dan bisa terbang. Termasuk tes DNA loh ya. Makanya jangan terlalu percaya ya. Biasa aja. Apalagi sampai mencaci yang berhubungan dengan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ilmu dokter juga begitu. Tanyakan wis sama bidan sama dokter, ilmunya pasti berubah-ubah. Dulu waktu saya masih kecil, kalau makan buah yang baik katanya dokter disuruh dimakan setelah makan nasi. Jadi makan nasi dulu, kemudian makan buah-buahan.
Beberapa tahun berikutnya, kata dokter, yang lebih baik makan buah-buahan itu sebelum makan nasi. Jadi makan buah dulu baru makan nasi untuk memperlancar pencernaan katanya. Berubah apa tidak? Berubah. Dulu juga waktu saya masih kecil, gosok gigi yang benar itu begini. Katanya dokter ini, tanyakan kata dokter begini, begini. Setelah saya agak besar berubah, katanya suruh begini ke atas ke bawah. Setelah saya lebih besar lagi berubah lagi. Bagaimana gosok gigi yang benar? Diputar-putar. Nah, diputar-putar begini. Makanya ilmu apapun di dunia ini yang munculnya hasil temuan manusia, jangan terlalu percaya 100% karena itu bisa berubah setelah 20 tahun, 50 tahun atau 100 tahun lagi. Kalau tidak percaya lagi, dulu bumi ini katanya datar. Kemudian beberapa tahun berikutnya mengatakan ilmuwan bahwa bumi itu bulat. Difoto dari ruang angkasa. Nah, baru-baru ini juga ada berita dengan berbagai keterangan ilmiahnya bahwa bumi itu bukan bulat tapi datar. Nah, pindah-pindah kan? Pindah-pindah. Saya yakin tes DNA yang berhubungan dengan tes DNA-nya manusia dan juga tes DNA para habaib, saya yakin tidak 100% akurat benar. Pasti nanti akan berubah. Saya yakin begitu. Makanya jangan terlalu percaya dengan ilmu-ilmu yang ada, pasti akan berubah karena ilmiah itu sifatnya dinamis, berubah-ubah. Apalagi tes DNA itu tidak bisa mendeteksi mana anak zina, mana anak yang halal. Jadi semuanya sama. Kalau tes DNA itu semuanya sama, tidak ada bedanya mana anak hasil zina, mana anak hasil nikah yang resmi. Sedangkan dalam Islam beda. Jadi anak yang hasil zina itu tidak akan dianggap nasabnya ke ayahnya. Nah, itu di Islam. Kalau hasil pernikahan resmi, maka itu intisab atau nasabnya bisa ke ayahnya. Tapi kalau hasilnya hasil perzinahan, maka tidak ada hubungan darah antara ayah dan anak zinanya. Ini makanya tidak usah amat-amat ya, terlalu serius-serius ya urusan-urusan tes DNA ini. Apalagi berhubungan dengan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Umpamanya ada yang mengatakan, wah itu palsu. Apa buktinya palsu? Tes DNA, ojo pati percaya ya didengarkan saja sebagai ilmiah saja. Tidak usah pati percaya. Khawatir tidak palsu. Kalau tidak palsu, kita sudah mencaci orang yang sudah dianggap cucu Rasulullah, ternyata benar itu cucu Rasulullah. Ya apa nanti di akhirat ketemu Rasulullah? Mau apa? Mau minta syafaat Nabi? Wong dulu di dunia menghina. Ini khawatir itu tidak palsu. Itu lebih hati-hati kalau menurut pendapat saya. Di sini babnya memuliakan ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan keluarganya Nabi. Qala Allah Ta'ala innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan menghilangkan najis-najis keluarganya Nabi dan mensucikan sesuci-sucinya. Ini berarti keluarganya Nabi itu nanti disucikan dari dosa-dosa. Allah Ta'ala yang mengatakan ini. Umpamanya ada ini. Ada Habib umpamanya keturunan Nabi berbuat dosa. Itu bukan urusan kita ya. Bukan urusan kita untuk menilai. Tapi kalau mengingatkan, ya monggo sama-sama. Jadi walaupun umpamanya Habib minum minuman keras, berzina, ya kita tetap wajib mengingatkan. Bukan hanya Habib saja, sesama orang
biasanya juga saling mengingatkan. Tapi kalau umpama sampai menilai, wah ini bukan Habib ini, wah ini ngomongnya tidak benar, tidak bisa, tidak bisa, kita sama-sama tidak tahu. Kalau saling mengingatkan untuk melakukan kebenaran, untuk menjauhi dari perkara maksiat, semuanya ya, bukan hanya kepada habaib, bukan hanya kepada Habib-Habib, tapi juga kepada orang lain yang bukan Habib. Jadi kita ini harus berhati-hati, sama-sama tidak tahu ya. Kalau ulama-ulama dahulu memuliakan habaib, memuliakan para keturunan Nabi, urusan palsu atau tidak ya, itu urusan mereka ya, bukan urusan kita. Apalagi yang dulu mengakui Habib-Habib di Indonesia itu adalah ulama besar. Ulama yang bernama siapa? Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Yasin Al-Padangi, Kiai Nawawi Al-Bantani dan lain sebagainya. Barusan aja yang ada isu-isu ada Habib palsu dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi tetap memuliakan, tetap menghormati, walaupun salah, umpama salah menghormati, salah memuliakan, itu lebih baik daripada salah menghina dan mencaci. Ternyata yang dicaci Habib beneran, gimana? Salah. Nih dosa. Kalau salah mencintai, salah menghormati, saya kira tidak dosa, cuma salah. Tapi kalau mencaci salah, sama halnya polisi salah tangkap ya, salah tangkap. Ada penjahat ditangkap, ternyata penjahatnya bukan yang ditangkap, salah tangkap. Gimana? Gimana? Ya malu lah, namanya salah tangkap ya. Apalagi menangkapnya itu salah, disengaja, disetting. Wah, tambah banyak dosanya ini. Makanya menurut di kitab ini tetap harus memuliakan keluarganya Nabi. Urusan sana itu palsu atau tidak, tetap kita ini lebih waspada. Ya kalau palsu, kalau tidak palsu, bagaimana nanti kita berhadapan dengan Rasulullah di akhirat? Tapi ini pilihan loh ya. Kalau ikut saya ya ini dan guru-guru saya. Kalau yang mau ikut yang lain-lain ya monggo lah. Resiko ditanggung sendiri. Kalau saya tidak mau resiko, karena ini nanti fatal di akhirat. Khawatir bukan palsu, beneran. Kita sudah mencaci, sudah menghina, ternyata beneran itu cucu Rasulullah. Hanya saja akhlaknya agak aneh-aneh umpamanya. Daerah malah ke teman kanjeng Nabi, minta tolong, minta syafaat. Kaki lambak kan menghina tangkem. Oh ya, apa remah? Remah apa dia? Jalan kau tak nolong kakek. Apa deh Rasulullah? Ayo, buru dan balik ke tunya, ndak bisa. Balik ke tunya, ndak bisa, ndak bisa. Wis lebih hati-hati, tetap memuliakan. Tetap kita ini tidak usah mencaci, walaupun ada berita-berita Habib palsu dan lain sebagainya. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.